Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang pegawai PDAM ditemukan tewas terdampar di Pantai Padanggalak, Denpasar. Bangunan SMP berada di dekat jurang, para siswa dipulangkan jika terjadi hujan lebat. Tenaga kesehatan RSUP Prof. Ngurah Denpasar siap siaga pasca munculnya kasus penyakit gagal ginjal akut pada anak. Bangunan SMP Negeri 3 Bebandem, Karangasem berada di dekat jurang. Banjir bandang yang terjadi pada hari Senin lalu semakin membahayakan bangunan sekolah yang berlokasi di Desa Butus, Kecamatan Bebandem. Banjir bandang telah membuat jurang semakin dalam dan menyebabkan bangunan sekolah rawan longsor. Tembok pagar dan bangunan suci sekolah rawan longsor ke jurang. Pihak sekolah terpaksa memulangkan para siswa jika terjadi hujan lebat untuk menghindari terjadinya tanah longsor. Iya. Biasanya mainnya di mana aja mainannya kalau istirahat? Di sekitaran kelas. Di kelas ya? Ada lagunya. Ini kan lokasinya begini. Ada lagunya. Ini dipakai lagi nggak di ruangannya nih? Nggak dipakai lagi ya? Oke. Berarti teman-teman semua khawatir ya kondisinya begini ya? Yang tidak difungsikan sementara ada 3 ruangan. Yang pertama lab komputer dan lab IPA. Yang kedua ruang UKS dan ruang OSIS. Ruang pramuka itu yang tidak difungsikan. Karena kemarin barang-barang melihat situasi, hanya barang-barang yang seperti perangkat lunak, komputer, kelengkapan lab itu kita pindahkan ke ruang perpustakaan. Begitu juga kelengkapan OSIS dan pramuka dan UKS kita bawa ke aula di utara. Seperti itu. Ini kan ada kekhawatiran dari siswa, Pak. Antisipasinya apa dari sekolah, Pak? Antisipasinya kalau kemarin itu melihat cuaca yang signifikan perubahannya, kami memulangkan lebih awal. Nah, karena sementara ini kami ada kegiatan tengah semester, jadi kita lihat siswa sedang berpakaian tidak PDL atau kerja, karena mulai besok mereka akan ada kegiatan lomba. Nah, antisipasi kami adalah memasang garis sementara, tali yang Bapak lihat terbentang itu, itulah batas mereka sisi timur untuk tidak beraktivitas. Upaya konkret apa, Pak? Rencana, Pak? Yang pertama penanganan jangka pendek mungkin dibuat bronyong agar aliran sungai ini bisa dipecah dulu. Karena medannya begitu tinggi, kalau menangani kan cukup berat. Tapi bagaimanapun kami, karena wilayah kami ya kami harus bertanggung jawab. Satu, yang kedua kami mengimbau kepada anak-anak tadi agar tidak bermain di pinggiran-pinggiran sungai ini, di pinggiran sekolah, karena cukup berbahaya. Kalau kami relokasi, tanah belum ada. Kami belajar yang di tempat-tempat aman dulu untuk jangka pendeknya. Nanti jangka panjang kami pikirkan kalau ada tempat lain untuk membangun sekolah, kami akan bangun di tempat yang aman dan nyaman buat anak-anak belajar. Petugas BPBD Karangasem telah memasang garis batas area berbahaya di sekolah tersebut. 2 bangunan sekolah juga sudah dikosongkan karena berada di pinggir jurang. Karena ada sidang sambung. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Setelah sempat tutup akibat diterjang banjir bandang, jembatan Biluk Poh Penyaringan Jembrana kembali bisa dilalui kendaraan pada hari Selasa lalu. Petugas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional datang untuk memeriksa kelayakan jembatan Biluk Poh. Pengecekan ini dilakukan pasca banjir bandang yang menerjang jembatan tersebut. Setelah dicek tim ahli, semua kendaraan termasuk truk besar diperbolehkan melintas di atas jembatan. Pihak Balai Besar juga akan memasang pengaman struktur bangunan jembatan sebelum dilewati kendaraan dengan bertonase puluhan ton. Ya, jadi setelah kami melihat kondisi lapangan, ternyata operiknya ini hanya
growong di sisi tergerus di sisi ini, dan di sini masih aman. Di sebelah sana itu malah semua aman. Jadi berdasarkan itu, tadi kami sudah lakukan uji coba, beberapa truk kita lewatkan dan tidak ada pergerakan. Sehingga alhamdulillah saat ini kita rilis trafficnya biar mengurai kemacetan yang ada di barat maupun di timur. Itu jembatan sendiri, Pak? Sementara kalau kita lihat dari kondisi jembatannya masih aman, Pak. Masih aman. Hanya rusak di railing-railingnya, tapi strukturnya masih terjaga. Daruratnya ini yang penting kita rilis dulu traffic biar kemacetannya terurai. Kemudian nanti kita lagi mendatangkan seat pile. Seat pile itu untuk melindungi jembatan kita, biar nanti kalau ada lagi datang banjir sudah terlindungi dan tidak tergerus lagi operasinya ini. Seperti itu. Kondisi jembatan dinilai masih layak dan tidak ada pergerakan jika dilintasi truk. Jembatan ini nanti akan dipasangi alat pelindung penguat jembatan agar lebih kuat menahan banjir bandang. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Bisa diadakan apa ini nyorok? Ada nyorok nih. Polisi menangkap seorang tersangka jambret warga asing di Legian Kuta. Petugas terpaksa menembak tersangka di bagian kaki karena melawan saat akan ditangkap. Tersangka Imade Somi alias Dekmi merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan atau jambret. Selain menjambret, tersangka juga melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya. Modus atau cara pelaku melakukan tindak pidana yaitu yang bersangkutan mengaku sebagai tukang ojek, yaitu menggunakan motor Yamaha NMAX dan mengantarkan korban WNA Inggris ini menuju ke salah satu tempat hiburan di Lava Villa, Kuta Badung. Pelaku membawa korban dari Jalan Padma Utara ke arah Jalan Jayakarta, kemudian terus ke Jalan Petingat, kemudian ke Jalan Sunset Road, kemudian ke Jalan DWC, dan kemudian ke Jalan Sri Kresna. Kemudian di situ yang bersangkutan dijambret dan kemudian ada beberapa dilakukan tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan. Polisi juga menyita satu buah sepeda motor milik tersangka sebagai barang bukti. Tersangka Made Somi dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai tindak kekerasan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.